Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elin Darnella, guru informatika dari SMK Negeri 6 Pekanbaru, mengikuti klinik BGTK Riau, klinik edukasi BGTK Riau yang kedua. Izin akan mempresentasikan perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini kita mulai dengan cover, di mana cover ini saya buat menggunakan ChatGPT, bantuan ChatGPT. Dari mulai foto saya, kemudian rancangan yang saya buat, itu saya minta bantuan idenya dari ChatGPT. Kemudian lanjut kita masuk ke bagian informasi umum, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, fase kelas, semester, elemen CP, alokasi waktu, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, tahun belajar, kemudian guru pengampunya saya sendiri. Yang pertama, saya mengidentifikasi identifikasi kesiapan murid dan karakteristik materi. Nah, di mana ini nanti besar kaitannya dengan pada saat melakukan asesmen awal sebelum pembentukan kelompok. Ada karakteristik materi, ada kebutuhan belajarnya juga, ada diferensiasi produk dan proses berdasarkan hasil kuis awal nantinya. Kemudian ada dimensi profil lulusan, ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Kemudian untuk desain pembelajarannya, tujuan pembelajarannya murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma dasar, menerapkan proses komputasi untuk menghasilkan data berkualitas, serta merancang dan menuliskannya dalam format video code. Kemudian KKTP-nya seperti yang dilihat, mulai dari menjelaskan, kemudian menerapkan, bisa mendesainnya, kemudian menulis, menguji, dan mengevaluasi hasil rancangannya. Kemudian untuk kerangkanya ada pedagogisnya, saya menggunakan model pembelajaran PJBL, sintaknya diselaraskan dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Tentunya sintaknya diambil dari sintak PJBL itu sendiri. Kemudian dipadu dengan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, studi kasus, dan presentasi. Mitra belajarnya tentunya guru informatika, guru RPL, orang tua, dan teman sejawat. Kemudian untuk lingkungan pembelajarannya ada lab, ada kelas, kemudian ruang virtualnya ada LMS Google Classroom, dan Zoom ataupun ada Meet nanti jika diperlukan. Kemudian ada pemanfaatan digital. Yang pertama ada slide presentasi interaktif, simulator algoritma visual, ada platform untuk generate video code-nya. Kemudian ada Google Sheet nanti, ada Zoom atau Meet juga. Kemudian ada quizzes, Google Form, dan AI untuk assessment nantinya. Kemudian pengalaman belajarnya, yang pertama itu saya menggunakan 3 kali pertemuan Bapak Ibu. Yang pertemuan 1 itu pengenalan struktur data dan algoritma standar. Pendahuluannya, aktivitasnya terdiri dari aktivitas guru, aktivitas murid, ada prinsipnya juga di sini saya tulis, mulai dari kesiapan belajar, persepsi, ada juga untuk memotivasi, menyampaikan tujuan, instruksi pengisian kuis, dan juga di sini maaf saya lupa nih, dan menyampaikan kriteria penilaian. Nah, kemudian ada juga aktivitas muridnya mengisi jurnal kesiapan belajar. Ini nanti kuisnya ini saya menggunakan quizzes Bapak Ibu. Quizzes. Quizzes, kemudian nanti dibantu dengan cloud untuk melakukan pengelompokan secara adil Bapak Ibu. Habis itu di sini udah saya buat, di sini berkesadaran, kemudian mindful, berkesadaran dan bermakna Bapak Ibu di sini. Kemudian langsung ke bagian kegiatan intinya,
Tidak lupa sih saya cantumkan juga PJBL-nya, sintak PJBL-nya dimulai dari pertanyaan mendasar, kemudian dari pengalaman belajar dimulai dari memahami juga Bapak Ibu. Kemudian kegiatan intinya masih di memahami Bapak Ibu. Lanjut lagi, kemudian penutup. Sama Bapak Ibu, ini untuk kegiatan pertemuan keduanya juga begini, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan itu sama dimulai dari dimulai dari pengalaman belajar, yaitu memahami dulu Bapak Ibu. Dimana untuk prinsip berkesadaran dan berkesadaran bermakna itu tetap saya tulis di sini karena agar menjadi patokan juga untuk mengingatkan nanti ke depannya Bapak Ibu. Tapi kalau yang saya tahu boleh juga Bapak Ibu kalau tidak ingin menuliskan boleh juga. Kemudian menggembirakan ini bagusnya menggembirakan karena di sini sifatnya itu mengerjakan ya, atau mengaplikasikan atau project dan praktek, tentunya di sini menggembirakan pasti sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, sama untuk pertemuan ketiga juga sama urutannya. Kemudian ada rancangan asesmen pembelajarannya. Asesmen pada awal pembelajaran itu saya ada kuis cepat 5 soal pilihan ganda, tanya jawab pemantik lisan, dilaksanakan di awal pertemuan 1 sebelum masuk ke tahap memahami. Tujuannya memetakan kesiapan murid terhadap logika dasar, urutan langkah instruksi, dan cara pengorganisasian data. Kemudian ada asesmen pada proses atau yang kita kenal dengan asesmen formatif Bapak Ibu. Nih, di sini ada aktivitasnya, ada tekniknya, ada fokus penilaiannya juga. Nah, asesmen pada akhir pembelajaran, ini juga udah saya buat Bapak Ibu, mulai dari tes unjuk kerjanya, uji eksekusi, presentasi, dan refleksi dirinya juga. Kemudian ada instrumen asesmen awal, ini instrumennya Bapak Ibu. Kemudian sama kunci jawabannya udah saya lampirkan di sini. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya. Saya buat juga dari rubrik pemetaan kesiapan belajar atau asesmen awalnya. Kemudian yang ini rubrik penilaian prosesnya Bapak Ibu. Aspeknya ada aspek, ada skor untuk sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Ini Bapak Ibu. Yang ini sebenarnya disesuaikan aja Bapak Ibu untuk indikatornya. Kemudian nomor observasi untuk merancang menyusun jadwal program. Ini Bapak Ibu, ini kita masih di bagian rubrik penilaian. Ini tahap observasi merancang algoritma, ada ini saya buatkan tabel juga Bapak Ibu. Kemudian keterampilan presentasinya tentunya ada tabelnya juga untuk rubrik penilaiannya. Kemudian ada lembar ujinya juga itu per kelompok. Kemudian ini Bapak Ibu yang saya buat ini. Karena kenapa agak detail Bapak Ibu, informatika ini kan berkaitan juga erat dengan kode ya Bapak Ibu, algoritma, langkah-langkah gitu. Memang mengacu kepada anak agar berpikir kritis. Makanya pada rubrik penilaian itu memang dibuat agak detail Bapak Ibu sampai dia presentasi. Karena dia logika untuk mengarah ke pemrograman nantinya. Ada di sini lembar refleksi juga. Kemudian ini untuk lembar LKPD-nya saya sesuaikan sesuai dengan sintak PJBL. Dimulai dengan penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal proyek, memonitor kemajuan proyek, menguji hasil, serta mengevaluasi bagaimana hasil dari proses belajarnya nantinya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya jabarkan pada rancangan atau perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah saya buat. Saya juga menunggu saran dan kritik dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu.
Terima kasih sebelumnya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.